Sampai akhirnya saya nggak sadar, ternyata tuh arwah saya ini tertukar sama jin yang pernah masuk ke badan saya. Kayak gitu nah. Bisa jadi kata orang-orang normal gila. Teman mistis, hari ini Pak Patok berada di Kabupaten Oki, tepatnya di Kota Kayagung. Kebetulan Pak Patok di DM Mas Ismail. Nah, hari ini Mas Ismail mau menceritakan tentang kisahnya. Jangan lupa saksikan. Nanti sebentar lagi kita akan bercerita tentang misteri. Mas Ismail, Mas Ismail, apa kabar Mas Ismail? Alhamdulillah, baik Pak Patok. Nama panjangnya siapa nih, Mas Ismail? Ismail Ansori. Ismail Ansori, asli Kayagung ya? Iya asli. Wih, Mas Ismail. Ya, Pak Patok. Makasih loh sudah nge-DM Pak Patok. Jadi Pak Patok sekarang berada di Kabupaten Oki, tepatnya di Kayagung. Kebetulan Pak Patok di DM sama Mas Ismail, katanya dia ada cerita tentang mistis. Nah, makanya Pak Patok datang ke Kota Kayagung ini. Mas Ismail udah punya pacar belum? Alhamdulillah, kalau pacar itu udah ada. Udah ada? Ya, oh, berarti belum nikah no? Belum. Baik, Mas Ismail, biasanya kalau Pak Patok itu sebelum kita mulai cerita mistis, ya, Mas Ismail menceritakan mistisnya. Nah, biasanya Pak Patok ngopi dulu. Ngopi. Nah, ini Pak Patok udah siapin loh. Sik ini, seru ini pasti. Ya, pasti. Mas Ismail mau juga? Mau. Wah, ini kopi asli Sumatera loh Mas Ismail. Iya. Kebetulan tadi Pak Patok dikasih sama kedai 303. Oh, sponsor apa? Ya, kayak gitulah. Gimana? Enak? Mantap. Enak. Pak Patok nggak salah kalau pilih kopi. Moga Mas Ismail katanya punya cerita tentang mistis. Moga dipersilakan Pak Patok, Mas Ismail menceritakan. Awal ceritanya itu tahun 2020 kira-kira ya, mungkin dulu pernah ikut perguruan saya kan. Waktu itu saya itu perguruan apa Mas Ismail? Perguruan pokoknya ilmu kebatinan kayak gitu. Oh iya. Terus waktu itu waktu pertama belajar itu ikut latihan terus kan, mediasi. Nah, waktu mediasi itu pertama sekali ada kejadian aneh. Pertama itu setiap pulang selalu mimpi aneh. Setiap pulang? Iya. Bukan mimpi basah kan? Oh, bukan. Mimpi aneh ya. Iya, mimpi ketemu hal-hal gaib. Misalnya kadang itu ada kakek tua, kadang itu mau ngajak, katanya mau nggak ikut saya, kayak gitu nah. Saya tolak. Bangun, tidur lanjut lagi. Mimpinya anehnya ganti-ganti. Setiap satu malam itu ganti? Iya, ganti-ganti, tiap satu malam itu ganti. Kadang itu cewek, kadang itu. Nah, yang jadi masalah itu kemarin itu ketemu, dalam mimpi itu ketemu kuntilanak. Pas besoknya kuntilanak itu yang anehnya, dia nggak kelihatan orang-orang, tapi saya nampak dengan mata telanjang langsung. Berarti Mas Ismail sendiri yang bisa melihatnya. Iya. Gitu. Teman-teman yang lagi latihan itu nggak percaya kadang. Aneh kadang. Ada yang percaya, yang tetua mungkin ya dari perguruan kami di sana waktu itu. Iya, katanya kayaknya kamu ada kebatinan, tingkatnya udah lumayan lah katanya kan, padahal baru katanya kan. Nah, pas dari sana kan latihan. Nah, waktu itu saya pernah ikut juga pelatihan BLK di pesantren Sabila. Pernah waktu itu mediasi di sana kan, manggil. Mediasi itu kayak memanggil sesuatu gaib, yang gaib masuk ke dalam tubuh kita kan.
Di sana saya mediasi, masuk ke sana berhari yang jadi masalah kemarin itu. Saya itu nggak lupa belajar yang namanya membersihkan badan supaya nggak diikuti hal-hal gaib kayak gitu kan. Sampai akhirnya saya nggak sadar ternyata tuh arwah saya ini tertukar sama jin yang pernah masuk ke badan saya kayak gitu nah. Bisa jadi kata orang-orang normal gila. Pernah itu gila kejadian ya? Beneran apa di dalam mimpi tadi? Fakta, nyata, kenyataan. Dan dalam apanya tuh kenyataan itu dunia saya itu termasuk masuk ke dunia jin kayak gitu nah. Tapi yang jadi masalahnya itu dunia jin itu sama kayak dunia kita inilah, cuman penghuninya berbeda-beda. Waktu itu yang pernah saya ketemu itu ada manusia berbadan ular kan. Ada kayak apa nih itu kalajengking kepalanya manusia. Ada juga apa ya namanya tuh kayak apa namanya tuh setengah-setengah kayak gitu nah. Kayak gitu gimana maksudnya? Badannya manusia, ada yang badan binatang kayak gitu nah. Nah, singkat cerita aku itu keliling-keliling hampir 30 menit mungkinan. Itu kelilingnya di lokasi mana ya? Keliling di daerah Kayagung. Oh, daerah Kayagung ini. Yang aku temuin itu aneh-aneh, bukan serupa manusia. Loh, pas keliling-keliling itu apa Mas Ismail itu nggak lihat jalan apa pokoknya beda gitu? Sama kayak di sini di alam kita. Jalannya juga sama. Iya, cuman orangnya beda. Beda, penghuninya aja yang beda. Oh, berarti waktu di situ Mas Ismail paling ganteng sendiri Pak? Bisa jadi. Iya. Iya. Ada ceweknya nggak sih? Ada, cuman ceweknya sebangsa jin kayaknya. Pernah nanya kan sama bangsa sana, kenapa saya bisa di sini kata gue kan? Kamu kan bakal jadi budak katanya di sini. Aku nih, budak apaan? Cuman setiap perjalanan itu alhamdulillah selalu sholawat, sikir, nggak taunya kayak ada narik. Pas narik itu sadar-sadarnya sudah ada di rumah sakit jiwa. Oh, masuk rumah sakit jiwa? Iya. Wih. Nah terus gimana itu? Wah seru ini. Pas masuk rumah sakit jiwa mana itu? Di daerah kilometer 12. Apa namanya itu? Rumah sakit di Kota Palembang? Iya, Kota Palembang. Kilometer 12 apa? Rumah sakit apa namanya itu? Lupa aku. Nah terus di waktu di rumah sakit jiwa Mas Ismail tahu-tahu sadar itu udah di tempat tidur gitu apa gimana itu? Pas dia itu sedang tidur tiba-tiba bangun. Kukira itu ya Pak Fatu, kukira itu aku masuk penjara kan. Loh, kenapa aku masuk penjara kata gue kan. Nanya sama OB yang sering bersih-bersih anu itu kan, Kak, aku nih di penjara Kak kata gue kan. Nah lah sadar ya katanya Ismail. Emang aku kenapa kata gue nih? Iya katanya udah Mas Ismail katanya 16 hari ini katanya lah masuk sini. Nah, perasaan barulah 30 menit, sekitar 30 menit perasaan aku saya ini ninggalkan apa nih itu jasadnya. Nggak taunya pas balik-balik udah 16 hari di rumah sakit jiwa. Oh, berarti jasad Mas Ismail lu ninggalin badannya. Iya. Gitu. Apa nih itu ruh tertukar sama jin. Nah, dicerit pas pulang-pulangnya itu pas besoknya di apa nih itu dia jemput oleh keluarga kan. Di sana dapat cerita sama tetangga sebenarnya sih katanya saya itu sering ngejar cewek kadang katanya. Sudahnya sering telanjang. Oh, itu di mana itu? Di Kulon Paku. Sedang Kayagung ini. Sedang orang lagi hajatan katanya telanjang sayanya. Cuman yang jadi masalah itu bukan saya. Oh, berarti Mas ruhnya tadi ketukar yang jin tadi masuk Mas Ismail. Iya. Berarti bukan Mas Ismail yang kayak gitu. Iya, yang bukan. telanjang tadi bukan. Aku ngerasa bukan aku. Jadi aku setiap sampai sekarang nggak pernah malu. Sering keluar apa nih itu dusun saya kan. Saya ngerasa bukan saya kan. Berarti waktu di rumah sakit jiwa itu berarti Mas Ismail itu 16 hari. Iya 16 hari. Padahal di perasaan saya baru 30 menit setengah jam jalan-jalan, nggak taunya kayak
pas ditanya-tanya udah 16 hari di sana. Perbedaan. Wah, seru ya cerita Mas Ismail. Sampai-sampai masuk rumah sakit jiwa gitu ya. Padahal kalau orang diceritain kepada orang itu pasti orang nggak percaya itu Mas. Iya, cuman ada temen yang tahu cerita dua teman seperguruan yang mengalami mereka, soalnya waktu masuk kami bertiga pernah masuk ke sana. Maksudnya masuk perguruan dan yang ngelaporkan kalau saya ini udah tertukar ya mereka kemarin. Oh, yang dua tadi temannya tadi masuk rumah sakit jiwa juga. Nganter sekedar nganter ke rumah ngasih tahu. Oh, pas perbedaan. Mas Ismail tahu kalau Mas Ismail masuk rumah sakit jiwa ceritanya gitu berarti dua teman yang seperguruan tadi. Iya, gitu udah tahu. Berbeda katanya udah terkenal sampai udah sampai ke tetua perguruan dikasihnya ini nih, alhamdulillah disolawatin, diazani, alhamdulillah bisa kembali kan. Bisa kembali ya, udah normal ya Mas Ismail ya. Jangan-jangan Mas Ismail ini kemasukan juga ini. Wah, ceritanya seru banget loh Mas Ismail. Terima kasih banget sudah mengundang Pak Patok ke Kayagung, ke Kabupaten Oki. Wah, seru pokoknya. Mudah-mudahan Pak Patok nggak juga terjadi kayak gitu ya. Baik, buat teman mistis, kisah mistis, itulah tadi cerita Mas Ismail. Ternyata Mas Ismail ini pernah ketukar ruh gitu loh dengan jin. Sampai dia masuk rumah sakit jiwa loh. Seru ceritanya. Bagi teman-teman temannya kisah mistis, bila teman-teman mempunyai cerita seru ataupun kisah tentang mistis, bisa mengundang Pak Patok, bisa DM atau bisa komen. Dan jangan lupa untuk mengkomen, mensubscribe dan juga bunyikan loncengnya agar channel ini tetap berjalan dan berkembang. Mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mas Ismail sudah datang.